Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, dan sekali lagi buat kalian semuanya ya, doa saya seperti biasa semoga sehat terus buat kalian semua di akhir tahun ini dan sukses di tahun 2023. Amin, amin, amin. Oke, kita langsung saja teman-teman ya. Saya mau bahas overall market, tapi khususnya kali ini saya akan bahas SIBA karena masih banyak pertanyaan dan ada beberapa juga yang DM, Bang, kok banyak orang yang mulai nggak percaya dengan proyek SIBA. Ya, saya harus bahas ya. Karena kalau nggak dibahas ya akan apa ya, terjadi banyak opini di luar sana yang bisa membuat food atau mungkin ini benar-benar food ya. Jadi masih banyak opsi yang harus kita bahas di sini. Oke, langsung saja kita bahas teman-teman ya. Tapi sebelumnya ya, untuk info buat kalian semua ya, untuk harga SIBA kali ini naik 1,49% dan sekali lagi masih at 10 ya, belum kill 10 seperti biasa. Oke, kita langsung bahas nih. Bentar ya. Oke, jadi ini yang dipertanyakan sudah diangkat oleh Crypto Basic teman-teman, 582 miliar Shiba Inu meninggalkan Shiba Swap. Ya, ini yang jadi pertanyaan nih, Bang. Waduh, kalau sampai gini berarti orang mulai nggak percaya nih sama produk dan project Shiba, karena Shiba Swap salah satu project yang apa ya, nyata dan bagus saat ini di ekosistemnya Shiba ya. Karena kalau Shibarium kan belum teman-teman ya. Tapi kenapa orang malah meninggalkan ini ya? Orang malah withdraw ya, atau bisa dibilang orang sudah nggak menggunakan inilah ya. Tapi ini satu orang ya, bukan berbondong-bondong. Jadi saya harus menjawab juga, ini bukan mereka semua pergi dari Shibaswap, nggak seperti itu ya. Oke, mungkin akan terganggu pasti ya, terganggu tapi nggak signifikan mungkin karena otomatis hanya di burning mungkin ya. Intinya tidak parah sih, intinya nggak parah, tapi biar lebih jelas kita bahas biar teman-teman juga pada yakin ya. Jadi di sini lebih dari 582,73 miliar Shiba Inu pindah atau dipindahkan ya dari Shiba Swap dalam 24 jam terakhir. Nah, kita harus beda nih, dia pindahkan kemana nih? Oke, dompet berlabel Timi.eth ya melepaskan 572 miliar Shiba Inu ya, yang mengaturkan dari Shiba Swap dan mentransfer token ke total kepemilikan Shibanya, termasuk Shiba yang dipertaruhkan atau yang di staking. Jadi dia tarik semua tuh teman-teman ya, ke dompet yang tidak dikenal dalam 24 jam terakhir ya. Data dari etherscan.io melaporkan bahwa dompet berlabel Timi ini teman-teman melepaskan sekitar 572 ya miliar Shiba, dan mengejutkan ini senilai 5,06 juta dolar teman-teman, atau 15 miliar kali 5, hitunglah sekitar 75-an ya. 75 miliar dari Shiba Swap dalam satu kali transaksi. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi butuh uang apa gimana, langsung dia keluarin semua sekaligus ya. Yang di staking tuh dikeluarkan semua, dilakukan sekitar 9 jam yang lalu ya, setelah beberapa menit tidak dipertaruhkan atau dia withdraw dulu, dia nggak staking lagi, terus dia withdraw, kira-kira seperti itu. Dia stop staking, dia keluar dan dia withdraw, kira-kira seperti itu. Oke, dan dompet ini mentransfer total kepemilikan Shiba Inu miliknya, yaitu sekitar 582 billion atau 582 miliar Shiba, dan itu setara dengan 5.139.000 dolar ya, ke dompet yang tidak diketahui dalam satu transaksi yang kuat dan meninggalkan dirinya dengan 0 Shiba. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, dompetnya ini tidak diketahui teman-teman ya. Kalau tidak diketahui ya, ini kita logika ya. Kalau dompet yang tidak diketahui teman-teman, otomatis dia tidak KYC ya, atau tidak KYC, bisa dibilang seperti itu. Dan omong kosong, atau bisa dibilang sangat-sangat tidak mungkin orang memindahkan aset ke exchange dalam jumlah banyak seperti ini dan tidak KYC ya. Orang yang main aset banyak, yang 5 miliar ke atas ya, 5 miliar rupiah ke atas, otomatis exchange yang dia pakai pasti dia KYC ya. Nah, buat teman-teman semua yang bilang Shiba lari dan mungkin ada kemungkinan dia akan jual semuanya ini ke market,
saya rasa tidak mungkin ya, karena sekali lagi dompetnya tidak terdeteksi, otomatis ini bukan dompet di exchange. Oke. Saya berpersepsi ya, dia memindahkan di cold wallet ya. Kalau kita berbicara cold wallet berarti dompet ini ya, dompet dingin ya, atau cold wallet itu kayak ini, kayak USB ya, kayak apa ya, hardware lah ya, kayak USB atau enggak kayak flash disk gitu ya. Kok USB sih, itu kan USB kan kabel, flash disk, sorry teman-teman ya, tempat penyimpanan data. Dan cryptocurrency kan bisa pakai cold wallet ya, jadi bisa hard disk ya, dia pakai hard disk, entah dia pindahkan ke hard disk atau dia pindahkan ke pakai apa namanya, pakai perangkat lain, hardware lain, kira-kira seperti itu, karena tidak terdata ya exchange mana yang dia pakai ya. Dan tentunya kalau kita berbicara dia pindahkan ke exchange, otomatis eh, ketahuan siapa pemiliknya ya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya tetap dia hold ya, dia tetap hold. Ini dia cuma memindahkan saja, mungkin masuk juga dengan berita hangat saat ini karena berbondong-bondong sekali lagi exchange pada panik nih. Sebenarnya exchange gini ya, exchange itu santai-santai aja, cuma karena kejadian FTX semua terjadi panik, bukan panik, panik attack pasti, panik sell ya belum terlalu pasti. Yang terjadi kali ini adalah panic withdraw ya, yang sedang ngetrend sekarang tuh, orang lagi panik dan berbondong-bondong untuk withdraw ya. Orang-orang berwithdraw, jangan sampai nih exchange semua nanti kayak FTX nih, bahaya nih, bahaya. Nah, itu yang terjadi panik. Makanya crypto.com juga kemarin sempat keteteran karena banyak sekali orang yang withdraw di apa namanya, di crypto.com, teman-teman, sampai dia keteteran tapi bisa membayar ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga yang bisa dibilang signal ya, kalau ini orang juga yang barusan withdraw Shiba ini, dia lagi panik ya, lagi panik, dan mungkin dia memindahkan ke cold wallet atau dompet apa ya, dompet dingin, atau dia pindahkan ke hard disknya. Kira-kira seperti itu. Karena Indodax juga gitu ya. Indodax itu dia asetnya, semua asetnya itu teman-teman, profitnya dan backupannya semua dipindahkan ke hard disk ya untuk Indodax ya. Jadi saya rasa yang dilakukan orang ini juga begitu. Jadi dia keluarin dari Shiba Swap ya, dan dia pindahin ke cold wallet ya. Jadi saya bisa mengatakan di sini buat teman-teman yang mengatakan waduh bahaya nih, sudah nggak dipercaya project Shiba, bukan ya. Saya jawaban saya bukan mereka nggak percaya, tapi mereka takut terjadi apa-apa karena sekarang lagi panik withdraw ya. Mungkin dia withdraw duluan untuk mengamankan aset, kira-kira seperti itu. Jadi nggak ada hubungan dengan kualitas dari Shiba Swap, karena sampai saat ini Shiba Swap masih aman-aman saja ya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini kita lanjut ya. Shiba Inu masih mempertahankan posisi teratasnya sebagai pemegang nilai token dolar terbesar di antara paus Ethereum ya. 2000 paus Ethereum sesuai dari data dari Wellstat ini. 2000 paus Ethereum ini teratas secara kolektif menyimpan Shiba senilai 80 juta ya. 80 juta dolar. Jadi Shiba masih tetap dipertahankan oleh mereka. Tapi sekali lagi ya, mungkin di cold wallet. Kira-kira seperti itu ya. Karena sekarang orang lagi panik withdraw. Banyak yang lagi withdraw nih. Waktu AMA semalam pun banyak orang yang, bang aduh saya mau withdraw nih gini-gini, pindahin kemana ya, pindahin kemana. Itu contohnya ya, sedang terjadi panic withdraw. Tapi overall teman-teman ya, untuk saat ini sebenarnya sih yang masalah cuma FTX sih. Tapi ya namanya uang ya, pasti semua pada panik ya, karena masalahnya dengan kripto nih. Menurut kalian gimana nih? Menurut saya pribadi ini biasa-biasa aja. Shiba Swap tetap aman-aman saja. Cuman orang ini memindahkan ke cold wallet ya, karena sesuai data ya. Dia nggak tahu kepemilikannya siapa. Di tracker pun hanya smart contract-nya. Soalnya kalau smart contract di exchange biasanya ada datanya, nama minimal. Karena pasti KYC. Kalau kita berbicara kalau dia nggak KYC gimana bang, makanya nggak terdeteksi ya. Nggak mungkin orang dengan aset besar ya sekitar 75 miliar rupiah terus nggak KYC di exchange, itu bullshit ya, kira-kira seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat ya, santai lah, nggak usah panik. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua, dan selamat malam.